warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Sari, ujung NIM 054. Saya dari kelas genap jurusan Sastra Indonesia angkatan 2019. Nah, di sini saya akan membacakan materi yang saya dapat dari mata perkuliahan Tela Prosa, yaitu ada novel, hikayat prosa, dan strukturalisme. Novel dibagi dua menjadi novel populer dan novel serius. Novel populer biasanya populer pada suatu saat, mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca, mengejar selera pembaca, hanya bertujuan menghibur dan menampilkan masalah faktual. Sedangkan novel serius yaitu tahan sepanjang zaman, diperlukan daya konsisten tinggi untuk memahami kisahnya, menentukan mutu, menghibur dan memberikan pengalaman berharga bagi pengarang, sanggup memberikan kisah dengan banyak kemungkinan. Yang kedua yaitu strukturalisme. Strukturalisme merupakan sebuah pahaman yang mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini mempunyai struktur. Struktural adalah suatu teori yang menganalisis sebuah karya sastra berdasarkan unsur-unsur penggunaan karya sastra itu sendiri, tanpa melihat unsur-unsur lain di luar karya sastra itu. Hubungan antara unsur-unsur bertujuan untuk mendapatkan makna secara keseluruhan. Strukturalisme percaya bahwa suatu struktur mempunyai daya transformatif dan regulasi diri. Strukturalisme juga cenderung memahami segala sesuatu sebagai sebuah sistem yang tertutup antonom. Strukturalisme juga menempatkan karya sastra menjadi suatu keseluruhan karena adanya relasi timbal balik antara unsur-unsurnya. Sebuah dikatakan memiliki struktur apabila ia membentuk suatu kesatuan yang utuh. Itu adalah hikayat prosa. Pertama-tama kita harus mengetahui penyambutan dari prosa. Dalam buku-buku tentang prosa biasanya juga disebut dengan fiksi. Istilah fiksi merupakan kata populer digunakan dalam buku-buku kajian sastra prosa. Biasa juga disebut teks naratif atau biasa juga disebut wacana naratif dalam pendekatan struktural dan simbiotik. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan definisi-definisi dari prosa, yaitu definisi adalah karya naratif yang bersifat retaan hayalan sesuatu yang tidak terjadi secara sungguh-sungguh di dunia nyata, atau yang dikatakan Brahms. Prosa merupakan karya naratif yang isinya tidak mengarang pada kebenaran faktual atau suatu yang benar-benar terjadi. Dan selanjutnya yaitu sifat prosa. Sifat prosa dibagi menjadi 3, yaitu imajinatif, kreatif, dan estetis. Imajinatif biasanya menghasilkan perenungan pengarang terhadap kehidupan yang dilakukan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sedangkan kreatif hanya menghasilkan daya cipta pengarang. Sedangkan estetis dia hanya menghasilkan penunggang pengarang yang memiliki nilai. Dan yang terakhir itu adalah genre prosa. Genre prosa ini dibagi menjadi 2, yaitu cerita pendek dan novel. Cerita pendek ini berkisar 500-an kata atau kisah cerpen pendek dan fokus pada suatu kisah. Unsurnya pembahasan cerpen lebih sederhana. Sedangkan novel yaitu cerita yang panjang. Novel mengisahkan permasalahan yang kompleks secara penuh. Itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.